Meski ada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena sang dunia, aku nyanyi karena sembah Allah itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, mengapa ku yakin darahnya sucikan, mengapa ku yakin ia berkerjaan, mengapa ku mau terima Tuhan itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, mungkin saja aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu Yesus pasti datang, itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku. Salam damai, salam kasih Tuhan, puji syukur dengan berkat Tuhan yang berlimpah kepada kita hari ini ataupun di awal bulan ini. Kita akan sama-sama lagi belajar firman Tuhan. Apapun yang kita pelajari pada hari ini, semoga semuanya ini menjadi satu kekuatan bagi iman kerohanian kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, berkati kami, lindungi kami. Setiap apapun yang kami lihat dan dengar, semuanya menjadi kekuatan bagi diri kami masing-masing dan iman kami teguh bersamamu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kali ini yang akan sama-sama kita pelajari dengan tema prinsip dan nilai. Satu bulan ini, di bulan April, kita akan mempelajari prinsip dan nilai. Judul firman Tuhan adalah keutamaan. Ayat untuk sama-sama kita renungkan pada hari ini, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, mengetahui sifat manusia sepenuhnya dengan baik, anak Tuhan memulihkan pelayanannya dengan mengajar prinsip-prinsip asas kerajaannya dalam khotbah rasmi pertamanya, mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu merupakan peraturan yang menjemput kita untuk kita ikuti, yaitu Tuhan dahulu sebelum hal-hal dunia.
Jadi dengan itu, kita dijanjikan bahwa keperluan kita yang paling penting dalam hidup akan dipenuhi. Prinsip ini mudah dan menjanjikan harapan cerah. Tetapi prinsip ini boleh menjangkau pelbagai aspek. Adakah itu satu cara mencapai kejayaan? Atau lebih tepatnya kunci untuk hidup selesa? Yaitu Tuhan utama? Mari kita teruskan. Ketika Yesus digoda di padang gurun untuk memenuhi keperluannya sendiri, yang sedang menderita kelaparan, dia berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Lukas 4 ayat 4. Ketika ketika Ayub diam-diam menanggung deritanya, dia berkata, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku." Ayub 13 ayat 15. Apabila nyawa Sadrak, Mesak, dan Abednego terancam karena ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka berdiri teguh walaupun mereka tidak dibebaskan. Mereka kemudian dengan yakin menegaskan, "Jika Tuhan kami yang kami puja sungguh melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara-saudara yang terkasih, lihat betapa tegasnya seorang yang beriman kepada Tuhan. Jadi kita hari ini, tambahkan Tuhan, tegaslah dalam imanmu kepada Tuhan. Hari ini, ramai mendapati sukar untuk memenuhi prinsip ilahi apabila makanan harian dipertaruhkan. Bagaimana jika nyawa Anda dalam bahaya? Apabila berlaku masalah, ramai yang tergoda untuk melanggar peraturan untuk keluar daripada situasi tersebut. Apabila kaki langit gelap dan kita tidak dapat memenuhi sepanjang masa ujian yang kita lalui, kita tergoda untuk tidak mempercayai Tuhan dan janji-janjinya. Jadi ini semua banyak terjadi. Manusia lebih mudah jatuh dalam berbagai pencobaan dan dosa. Apabila kemiskinan dan penderitaan menyiksa kita, setan coba menghancurkan keyakinan kita kepada Tuhan, menuduh Tuhan tidak masuk campur dan mengubah keadaan. Inilah masanya untuk membuat keputusan penting. Utamakan Tuhan dan percaya bahwa Dia akan meletakkan keperluan dan masalah kita di tangan Dia. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita hari ini. Terdapat cerita di Alkitab tentang malaikat yang datang untuk membantu juru selamat kita di padang gurun. Matius 4 ayat 11. Cerita lain di mana Tuhan menghapuskan penderitaan dan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayub 42 ayat 10 dan 12. Dan cerita tentang seorang pemuda Yahudi yang mendapat penghormatan dengan kehadiran Tuhan di tengah nyalahan relau yang menyala-nyala. Daniel 3 ayat 25. Jadi firman Tuhan Alkitab menceritakan bagaimana apabila kita utamakan Tuhan, hidup kita lebih baik dan lebih aman dan bahagia. Jadi hari ini, maukah kita utamakan Tuhan dahulu daripada segala-galanya? Marilah kita merenungkan hari ini tentang prinsip asas Injil ini dengan kepastian bahwa kita boleh mengharapkan setiap satu janji ilahi akan dipenuhi sambil mempercayai Tuhan dan berjalan di atas jalannya. Jadi saudara-saudara, maukah kita percaya kepada Tuhan dalam hidup kita? Maukah kita mengikuti Yesus dan beriman teguh kepada Dia? Mari kita lihat di dalam kehidupan harian kita dengan tema hari ini. Maksud saya adalah tema bulan ini, yaitu prinsip dan nilai dalam Alkitab. Maukah kita utamakan Tuhan? Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas nasihat-Mu yang begitu baik kepada kami. Terima kasih pimpinan-Mu. Kami mengerti. Kami harus mencari Tuhan terlebih dahulu walaupun banyak sekali cobaan
ujian dalam hidup kami. Tapi kami harus tetap iman teguh kepada Tuhan di surga. Terima kasih, ini doa kami. Ini renungan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Yesus. Amin. Meski ada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena senang dunia, aku nyanyi karena sembah Allah. Itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, mengapa ku yakin darahnya sucikan, mengapa ku yakin Ia berkerajaan, mengapa ku mau terima Tuhan, itu nyata di hatiku. Di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku, di hatiku, mungkin saja aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu Yesus pasti datang. Itu